Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dan elektron valensi. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini diketahui 3 unsur PQR, kita disuruh menentukan elektron valensinya. Sebelumnya kita harus tahu dulu definisi dari elektron valensi itu apa. Jadi elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit terluar atau bilangan kuantum utamanya yang paling besar. Nah, elektron valensi ini biasa digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Kemudian, untuk menentukan elektron valensi, kita harus tahu dulu yang namanya konfigurasi elektron atau penataan elektron di dalam suatu atom. Dalam konfigurasi elektron ini, kita harus mengetahui 3 asas pengisiannya. Ada asas Aufbau, kemudian ada aturan Hahn, dan ada aturan atau larangan Pauli. Nah, untuk asas Aufbau ini, pengisian elektron itu dimulai dari subkulit dengan energi rendah ke subkulit dengan energi yang lebih tinggi. Kemudian, kalau aturan Hahn, itu pengisian dalam subkulit diawali dengan pengisian satu-satu terlebih dahulu, kemudian berpasangan. Sedangkan larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama persis. Sehingga muncullah spin elektron, ada yang plus setengah dan min setengah. Nah, untuk konfigurasi elektron dengan menggunakan aturan Aufbau ini atau asas Aufbau ini bisa kita lihat di tulisan berikut ini. Ini alternatif cara menghafalkannya. Yang pertama SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDP. Kita hafalkan dulu huruf-hurufnya atau subkulit-subkulitnya. SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDP. Kemudian untuk kulitnya, S itu dimulai dari kulit pertama. Kemudian kita lanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu untuk S. Kemudian P itu baru muncul di kulit kedua. Sehingga kita urutkan menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk P-nya. D itu permulaannya dari kulit ketiga. Tinggal kita ngikuti aja 3, 4, 5, 6. Sedangkan F baru muncul di kulit keempat. 4 dan 5. Nah, ini urutan pengisian konfigurasi elektron menurut asas Aufbau. Sebenarnya kita bisa saja menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit-kulitnya. Cuman yang lebih sering digunakan adalah pengisian elektron dengan menggunakan asas Aufbau. Pengisian elektron dimulai dari subkulit dengan energi rendah ke subkulit dengan energi yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama yang A, unsur P bilangan kuantum utamanya adalah 2, kemudian azimutnya 1, M magnetiknya plus 1, dan spinnya plus setengah. Nah, untuk bilangan kuantum utama atau N itu menunjukkan kulit di mana elektron itu berada. Kemudian untuk bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan huruf L, dia menunjukkan subkulitnya. Kemudian untuk magnetiknya, dia menunjukkan orientasi dari subkulitnya atau orbitalnya. Sedangkan spin ini menunjukkan arah rotasi dari elektron. Nah, untuk subkulit dan orientasinya bisa kita simak di tabel seperti ini. Subkulit yang nilainya 0 itu disimbolkan dengan huruf S. Kemudian untuk orientasi atau bilangan kuantum magnetiknya itu bernilai dari min L, 0, dan plus L. Artinya kalau subkulitnya bernilai 0, maka dia cuma punya satu ruangan, yaitu 0. Karena min 0, 0, dan plus 0 itu sama saja dengan 0. Sehingga punya satu ruangan atau punya satu orientasi. Kemudian untuk subkulit dengan nilainya 1 atau L-nya 1, dia disimbolkan dengan huruf P. Maka untuk magnetiknya dia punya 3 ruangan, yaitu dari min 1, 0, dan plus 1.
Kemudian untuk subkulit yang bernilai 2 disimbolkan dengan huruf D, dia punya 5 ruangan, yaitu dari min 2 sampai plus 2. Terakhir untuk subkulit 3 itu disimbolkan dengan F, dia punya 7 ruangan. Nah, masing-masing ruangan ini atau masing-masing orientasi orbital ini maksimal diisi oleh 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Ke atas untuk plus setengah, ke bawah untuk min setengah. Nah, untuk lebih jelasnya kita ilustrasikan dari soal yang A. Dia bilangan kuantum utamanya 2, berarti angka di depannya 2. Kemudian karena L-nya sama dengan 1, maka hurufnya adalah P atau subkulit P, seperti itu. Kemudian untuk mencari elektronnya berapa di subkulit 2P ini, kita gambarkan orientasi dari orbital P. P tadi punya 3 ruangan, kemudian bilangan kuantum magnetiknya berhenti di plus 1. Maka kita nanti pengisian elektron terakhirnya berhenti di plus 1. Kemudian spinnya plus setengah. Kalau plus setengah berarti panahnya ke atas. Jadi kita upayakan supaya berhenti di plus 1 dan panahnya ke atas. Karena berhentinya di plus 1, otomatis ruangan sebelumnya juga sudah terisi. Nah, jadi totalnya ada 3 elektron. Kemudian kita lihat 2P di bagian urutan pengisian asas Aufbau ini. Sebelum 2P muncul 2S dan 1S. Kita tulis ulang. Untuk S, karena dia punya satu ruangan, sehingga maksimal elektronnya adalah 2. Otomatis sebelum 2P, subkulit-subkulit yang lainnya sudah terisi penuh, ya. Jadi 1S2, 2S2, dan 2P3 yang baru kita dapatkan ini. Untuk elektron valensinya dengan definisi yang tadi, yaitu elektron yang berada di kulit terluarnya ya ini kulit kedua, maka total elektronnya adalah 2 ditambah 3, sehingga jawabannya adalah 5. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, unsur Ki yang mempunyai bilangan kuantum utama 3, L-nya 0, magnetiknya 0, dan S-nya min setengah. N-nya 3 berarti angka di depannya 3, L-nya 0 disimbolkan dengan S, sehingga jadinya 3S. Kemudian untuk menentukan berapa elektronnya, kita bikin ruangan atau orientasi dari orbital S. S tadi punya satu ruangan, kemudian berhenti di M, magnetiknya 0, dan S-nya min setengah. Min setengah berarti panahnya ke arah bawah, sehingga karena panahnya ke arah bawah, otomatis yang ke atasnya juga sudah terisi. Karena sesuai aturan Han, pengisian elektron itu dimulai dari panah ke atas dulu, baru ke bawah berpasangan, seperti itu. Jadi kalau diinginkan panahnya ke bawah, otomatis sebelumnya sudah terisi panah ke atasnya, atau elektron yang mempunyai spin plus setengah. Sehingga total elektronnya ada 2, 3S2. Sekarang kita lihat untuk urutan pengisian menurut asas Aufbau-nya. 3S sebelumnya ada 1S, 2, 2S2, dan 2P, 6. Karena P itu punya 3 ruangan, maksimal 6 elektron. Sehingga kalau kita lihat untuk kulitnya ada 3 kulit, kulit 1, kulit 2, dan kulit 3. Maka elektron valensinya atau elektron yang berada di kulit terluar yaitu 3S2. Jawabannya adalah 2 elektron valensi. Kemudian yang terakhir, yang C. Unsur R yang mempunyai bilangan kuantum utama 3, L-nya 2, M-nya plus 1, dan S-nya plus setengah. N-nya 3, L-nya 2, berarti angka di depannya 3. L2 itu disimbolkan dengan huruf D atau subkulit D, maka jadinya 3D. Kemudian untuk magnetik dan spinnya, seperti biasanya kita buat gambar diagramnya terlebih dahulu, diagram orbital. D karena punya 5 ruangan, kita isi dulu ruangannya apa saja, min 2 sampai plus 2. Kemudian kita lihat untuk magnetiknya berhenti di plus 1, artinya elektron itu berhenti di orbital yang bernilai plus 1. Kemudian spinnya plus setengah, panahnya ke atas. Karena panahnya ke atas, otomatis sebelumnya juga sudah terisi.
0, min 1 dan min 2-nya sudah terisi elektron dengan panah ke atas. Kemudian plus 2-nya enggak kita isi karena berhentinya di plus 1. Sehingga total elektron di subkulit 3D adalah 4. Nah, sekarang kita lihat untuk urutan pengisian sesuai asas Aufbaunya. 3D sebelumnya ada 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan 4S. Kita tuliskan ulang. Kita tuliskan ulang sambil kita tuliskan elektron maksimalnya ya. Karena sebelum 3D elektronnya itu sudah maksimal. Kemudian untuk pengecualian, ketika elektron berhenti di 3D, maka elektron valensi yang dipakai adalah 4S dan 3D-nya. Jadi bukan 4S-nya saja, bukan ya, tapi 3D dan 4S-nya. Ya, ini memang ada sedikit perbedaan pendapat di antara ilmuwan kimia untuk menentukan elektron valensi unsur yang mempunyai bilangan kuantum terakhirnya berhenti di 3D. Sehingga elektron valensinya ada 4 ditambah 2, yaitu 6 elektron valensi. Demikian untuk pembahasan elektron valensi dan konfigurasi elektron. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.